dihidupkan atau mesti diberi bukti bahwa Rasul itu adalah betul-betul Rasulullah, bahwa Nabi itu adalah betul-betul Nabi Allah, yang menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan suatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa lainnya. Bekal itu tidak lain adalah namanya mukjizat. Setiap Rasul, setiap Nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi kita Nabi Muhammad SAW, itu selalu dibekali oleh Allah sebagai bukti bahwa apa yang ia bawa, apa yang ia sampaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu memang betul-betul dari Allah dan isinya memang betul-betul benar. Kita mengetahui Nabi Nuh itu diberi mukjizat oleh Allah berupa bisa membuat perang pertama kali di dunia yang menyelamatkan Nabi Nuh dan umatnya yang mau beriman kepada Nabi Nuh. Itu dari banjir terbesar di dunia yaitu banjir bandar. Kita juga tahu Nabi Shalih dengan kemukjizatannya diberi oleh Allah bisa mengeluarkan seekor unta dari dalam batu yang menurut akal manusia biasa itu tidak mungkin. Kita juga tahu Nabi Ibrahim yang merupakan Khalilur Rahman, kekasih Allah, itu diberi mukjizat banyak sekali, yang salah satunya yang kita kenal adalah tidak mempan dibakar di dalam api yang sangat besar. Dan kita juga mengetahui seperti halnya Nabi Musa, Nabi Kalimullah, itu diberi perintah oleh Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun dan tentara-tentaranya dengan diberi bekal berupa mukjizat, yaitu tongkat yang bisa berubah menjadi ular, tangan yang dimasukkan ke dalam sapu kemudian dikeluarkan berkeliling bahayanya, dan tongkat itu juga bisa membelah lautan dan lain sebagainya. Kita tahu juga Nabi Isa. Nabi Isa itu karena di era itu adalah era kedokteran, era di mana obatnya itu sangat mengidolakan pengobatan, maka Nabi Isa itu diberi mukjizat oleh Allah bisa menyembuhkan penyakit lepra, penyakit yang patah tangannya itu, kemudian penyakit buta asal, matanya buta asal bisa disembuhkan, dan juga yang fenomenal adalah bisa menghidupkan orang meninggal atas izin Allah. Itu mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya untuk membuktikan bahwa apa yang disampaikan bahwa ia adalah utusan dari Allah itu memang benar. Tapi kemudian apakah mukjizat itu kemudian menjadikan umatnya yang menyaksikan menjadi percaya? Jawabannya sangat berbeda dan jauh dari harapan. Kalau mengetahui bahwa Rasul itu benar, Rasulnya itu memang iya. Tapi kemudian untuk beriman itu kalau kita bisa melihat sejarah yang disampaikan oleh Al-Quran, jarang sekali. Nabi Nuh dengan mukjizatnya ternyata selama berdakwah 950 tahun itu hanya mendapatkan wakilah itu 70 pengikut, wakilah itu 80 pengikut. Itu ditafsir hanya sedikit. Kita juga tahu seperti halnya Nabi Ibrahim dengan mukjizat yang begitu luar biasa, tapi tidak bisa memberi keimanan kepada Raja Namrud dan bala tentaranya. Juga kepada Nabi Musa tidak bisa mengimankan seorang Fir'aun dan juga bala tentaranya. Bahkan umatnya sendiri yaitu Bani Israel itu hanya mau beriman kepada Nabi Musa pada kepentingan, yaitu kepentingan ketika ia hidup enak, kepentingan ketika ia diselamatkan dan seterusnya. Ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun, Nabi Musa yang menyelamatkan dengan membelah lautan. Bani Israel selamat. Bani Israel beriman ketika seperti itu. Tapi setelah dia selamat, kemudian kafir lagi. Kemudian ketika lapar, minta kepada Nabi Musa untuk diberi makanan, diturunkanlah manna dan salwa. Setelah mereka kenyang, kufur lagi. Kemudian ketika berjalan ke kepanasan,
diberi payung, Allah menurunkan wadallana alaikumul ghamam, dinaungilah mereka dengan awan yang mereka menjadi tidak kepanasan. Setelah itu terjadi mereka pun lagi, dan begitu seterusnya, begitu banyak mukjizat yang ditunjukkan Allah melalui Nabi Musa. Tapi lagi-lagi setelah kepentingan dari Israel itu selesai, mereka itu kufur lagi. Ya Bani Israil tadhkuru nikmati allati an'amtu 'alaikum. Wahai Bani Israil, ingatlah nikmat yang aku berikan kepada kalian. Ingatlah, berarti mereka banyak lupa. Itu Bani Israil. Kita juga mengetahui Nabi Isa. Begitu besarnya mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa. Seperti halnya mengobati orang yang sakit, buta asal, bahkan menghidupkan orang meninggal. Itu ada empat kalau dalam tafsir itu. Yang dua itu langsung meninggal kembali, yang satu itu sampai hidup sampai kemudian menjadi bapak-bapak dan sampai memiliki cucu. Itu ternyata hanya kaumnya yang bernama kaum Hawariyin yang menerima kepada Nabi Musa. Tapi keimanan kaum Hawariyin itu berlebihan dalam berta'assub atau berfanatik kepada Nabi Isa sampai berlebihan, sehingga Nabi Isa tidak dianggap lagi menjadi seorang nabi, tapi berlebihan dianggap menjadi seorang Tuhan. Karena begitu besarnya mukjizatnya yang diberikan Allah kepada Nabi Isa, sehingga kaumnya, umatnya Nabi Isa menganggap Nabi Isa menjadi Tuhan. Terlepas dari itu semua, ternyata mukjizat-mukjizat yang berupa visi, yang terlihat oleh mata, yang tidak biasa dilakukan, yang tidak semua orang bisa melakukannya karena khariqul adat, di luar kemampuan manusia normal, itu hanya sekedar bisa membibertakan saja, tidak bisa mengimankan kepada Allah. Tapi kemudian tentunya kita patut berbangga karena kita saat ini menjadi umat Muhammad SAW dengan mukjizatnya yang terbesar, yaitu berupa Al-Quranul Karim. Apakah Nabi Muhammad itu tidak memiliki mukjizat-mukjizat yang seperti Nabi Musa, tongkat bisa membelah laut, seperti Nabi Saleh, unta yang keluar dari unta, hal-hal yang khariqul adat? Punya. Tapi itu bukan dikehendaki oleh Nabi Muhammad, itu berjalan secara alam. Seperti halnya air susu keluar dari jari di jemari beliau, seperti halnya beliau bisa membelah bulan, seperti halnya beliau bisa menuangkan kuah dalam kuali, yang kuah itu hanya bisa cukup untuk 1-2 orang saja, tapi ternyata bisa untuk ribuan tentara. Itu mukjizat-mukjizat yang paling ada. Tapi itu tidak dikehendaki oleh Rasulullah. Yang dikehendaki oleh Rasulullah adalah mukjizat Al-Quran. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Terus kemudian pertanyaannya, mukjizat Al-Quran yang setiap hari kita baca itu terletak di apanya berarti? Terletak di apa? Banyak mufassir memberi penjelasan bahwa pertama, seperti halnya saya mengutip pendapatnya oleh Syihab, bahwa pertama mukjizat Al-Quran itu terletak pada kalimatnya, kosakata atau keserasian kalimatnya. Misalnya begini, dalam setiap kalimat yang kita akan membaca Al-Quran itu pasti dibaca yaitu basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu hurufnya semuanya ada 19 huruf Bismillahirrahmanirrahim. Masing-masing kalimat dari Bismillah itu adalah jumlahnya seluruh Al-Quran itu merupakan kelipatan dari angka 19. Misalnya Allah itu umpamanya ada 1900, maka jumlah lafaz Allah seluruh Al-Quran itu ada kelipatan dari 19. Lafaz Ar-Rahman juga sama, lafaz Ar-Rahim itu juga sama. Kalau ini bukan dari Allah, dari manusia biasa, kayaknya tidak mungkin. Yang kedua adalah keserasian kenyataan dengan jumlah lafaz yang ada dalam Al-Quran. Misalnya begini, kita mengetahui artinya lafaz yaumun yang dengan mufrad itu artinya hari.
seluruh lafaz yaum di dalam Al-Quran itu jumlahnya sama dengan hari dalam satu tahun, yaitu 365. Kemudian yang bentuk jamak ayam, seluruh lafaz ayam dalam Al-Quran pakai jamak itu ada sebanyak hari dalam satu bulan, yaitu 30. Kalau bukan Allah yang membuat, manusia kayaknya tidak mungkin buat seperti itu. Ini masih berupa lafaz. Begitu juga halnya dengan lafaz yang berkebalikan, sinonim dan antonim. Umpamanya lailun, kebalikannya adalah naharun. Itu lafaz lailun jumlahnya sama dengan lafaz naharun. Syita, as-saif, kemarau dan musim penghujan itu jumlahnya sama dalam Al-Quran. Syita, as-saif itu 1:1. Kemudian kufrun iman, lafaz kufrun dan lafaz iman itu jumlahnya sama. Dan begitu seterusnya, semua lafaz yang antonim, yang sinonim itu jumlahnya sama. Ini keserasian dari lafaz-lafaz Al-Quran itu terletak pada lafaznya. Kalau ini mukjizat Al-Quran bukan dari Allah, kayaknya tidak mungkin kalau ini dibaca oleh seorang nabi yang bernama Muhammad, tidak mungkin. Belum kepada kabar-kabar yang terkandung di dalam. Dan yang paling besar dirasakan adalah mukjizat Al-Quran itu bisa dirasakan oleh Rasulullah, oleh sahabat Rasulullah, umat Rasulullah yang menemui beliau di zamannya, kemudian para tabi'in, dan sampai kita sekarang, dan bahkan sampai nanti di hari akhir, Al-Quran akan terus ada, akan bisa dipahami oleh setiap umatnya. Jadi di mana mukjizatnya? Kalau mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad itu hanya sesaat saja bisa dilihat oleh orang yang sezaman dengan para nabi itu, dan tidak hanya sekedar sezaman tapi juga yang hadir ketika mukjizat itu ditunjukkan. Tapi kalau Al-Quran tidak, nggak harus hadir kita kepada Rasulullah, nggak harus sezaman kita dengan Rasulullah, tapi setiap zaman, setiap waktu kita bisa merasakan betapa dahsyatnya isi Al-Quran. Kalau dituntut umpamanya umat Muhammad itu akan diterima syariatnya, akan diterima risalah kenabiannya, itu ketika harus menunjukkan mukjizat-mukjizat seperti nabi-nabi terdahulu, maka akan didapati betapa hal ini menjadi sangat riskan sekali. Kenapa? Karena kalau umat-umat terdahulu itu mukjizatnya harus menunggu sesuatu yang paling berada, tapi pada kenyataan sekarang ini pewaris para nabi yaitu para ulama itu banyak sekali yang tidak memiliki keahlian di bidang itu. Oke, kita akan percaya kalau sholat itu wajib kalau yang bilang adalah seorang kiai yang bisa terbang, seorang kiai yang tidak ada segacok, seorang kiai yang memiliki kelebihan-kelebihan itu, maka alangkah naifnya itu tidak terjadi. Betapa sempitnya syariat Allah akan menjadi korban seorang pembawa risalah kenabian, tapi kalau harus menunjukkan kehebatan dirinya dulu dengan manusia yang biasa. Tapi pada faktanya kan tidak. Al-Quran itu bisa dipahami oleh orang Islam sendiri, oleh yang orang tidak pernah sholat, oleh orang yang orang awam sekalipun itu bisa memahami Al-Quran, dan bahkan bukan Islam pun itu juga bisa memahami Al-Quran. Inilah yang dikatakan bahwa Al-Quran itu merupakan mukjizat dari Allah terbesar yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Maka dari itu beruntunglah bagi panjenengan yang sampai detik ini mau belajar tentang ilmu syariat, mau belajar tentang agama. Salah satu adalah dengan majelis taklim di sini. Ini adalah salah satu bentuk kita merasakan betapa besarnya mukjizat Al-Quran dengan memahami ilmu. Untuk selanjutnya insya Allah dalam pertemuan berikutnya. Maka dari itu kita berharap semoga Al-Quran yang setiap saat kita baca
itu akan bisa memberikan syafaat kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita besok di hari kiamat yang tidak ada pertolongan kecuali dari pertolongan atas izin Allah. Allahumma amin. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina